Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang berjudul Sin Island. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan di film ini mengisahkan tentang kehidupan suami istri, yang dimana sang istri berprofesi sebagai pramugari dan sang suami berprofesi sebagai fotografer. Setelah keduanya melangsungkan pernikahan, terlihat kehidupan mereka sangatlah bahagia sebagai pengantin baru. Namun di balik kebahagiaan pernikahan mereka, sang istri yang sebagai pramugari, kesetiaannya mulai diuji ketika ia bertemu dengan seorang kapten pilot. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, mending kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama David dan Kanika. Karir mereka bisa dibilang cukup cemerlang, di mana David adalah seorang fotografer pernikahan profesional, sedangkan Kanika merupakan seorang pramugari. Tidak lama waktu berlalu, David dan Kanika akhirnya memutuskan untuk melepas masa lajang mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Setelah menjadi sepasang suami istri, David dan Kanika masih terus berfokus menjalankan karir mereka masing-masing. Meskipun tidak harus selalu bersama dalam setiap waktu. Suatu hari di kantornya, David mendapat job untuk memotret kliennya yang akan melangsungkan pernikahan. Usai memperlihatkan contoh video pernikahan yang dia tawari untuk kliennya, David pun meminta asistennya yang bernama Emong untuk menjelaskan kepada kliennya lebih detail tentang perusahaan mereka. Karena malam ini David akan menghadiri acara bersama keluarga besarnya. Di sini diketahui David rupanya berasal dari keluarga yang rata-rata memiliki karir yang cukup cemerlang, di mana ayahnya adalah seorang dokter dan kakaknya adalah seorang pengacara. Namun meskipun David ini memilih jalur yang berbeda sebagai seorang fotografer, dia ternyata selalu menjadi kebanggaan keluarganya. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, Kanika pun muncul di sana dan memberikan kejutan untuk David. Hal ini tentu saja membuat David sangat bahagia. Bahkan saking bahagianya, David yang juga sudah kangen dengan istrinya tersebut, langsung mengajak Kanika bercocok tanam di lorong hotel. Keesokan harinya, David dan Kanika kembali ke aktivitas mereka masing-masing. David sedang terlihat mengerjakan jobnya memotret pernikahan kliennya, sedangkan Kanika sebagai pramugari siap melakukan penerbangan selanjutnya. Ketika David dan timnya hampir sudah selesai mengerjakan job pemotretannya, tiba-tiba masalah tidak terduga muncul menimpa mereka, di mana salah satu anak buahnya membuat kesalahan karena menaruh tas berisi memory card di pinggir kolam. Alhasil pemotretan tadi kecemplung ke dalam kolam, dan alhasil semua file foto kliennya tak satu pun bisa terselamatkan karena memory card tersebut sudah rusak. Akibat dengan kesalahan ini, David pun dituntut oleh kliennya untuk mengganti kerugian sebesar 10 juta dolar. Kakaknya yang sebagai pengacara menyarankan David agar sebaiknya menerima penawaran ganti rugi dari kliennya tersebut. Dia juga menyuruh David menjual rumahnya untuk menutupin jika memang David tidak punya uang sebanyak itu, karena kakaknya ini tidak ingin adiknya berurusan sampai ke pengadilan. Namun David menolak saran dari kakaknya sebab rumahnya itu adalah hadiah pemberian dari ayah mereka. David pun mulai putar otak untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dia bahkan menghubungin semua mitra-mitra bisnisnya untuk meminta job pemotretan. Akan tetapi semua mitra bisnisnya menolak memberikan job kepada David karena sudah mengetahui masalah dan kesalahan David yang lagi viral. David pun mulai menyerah dengan usahanya, sehingga dia memutuskan menutup perusahaan jasa pemotretannya dan menjual semua asetnya untuk membayar ganti rugi kepada kliennya tersebut. Ano yun, boss? I'm done. Sige na, mas kahiram lang. Nag-aamo yan. Yes, boss. Kayo ni madam, huwag kayo mahiyang kontakin ako, ha? Ingat, boss. Semenjak saat itu, karir David sebagai fotografer pun mulai hancur. Kini dia hanya bisa berdiam diri sendiri di rumah tanpa melakukan apapun. Hingga 2 tahun berlalu, David kini terlihat hanya sebagai bapak rumah tangga.
yang mana dia bertugas mengurus semua pekerjaan rumah. Sedangkan Kanika sang istri masih bekerja sebagai pramugari. Suatu hari Kanika yang baru saja tiba di bandara, dia tidak sengaja melihat sebuah majalah yang gambar sampulnya adalah si Emong, mantan asisten David dulu. Kanika pun berpikir untuk mempertemukan suaminya dengan si Emong. Tetapi di momen bersamaan itu tiba-tiba kapten pilot bernama Stephen lewat di depan mereka. Dan di sini terlihat wajah Kanika seperti tersipu dengan si kapten, yang sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Malam harinya Kanika pun mengundang Emong ke rumah mereka. Dia berniat agar si Emong mau membantu David suaminya mendapatkan job lagi, agar David bisa beraktivitas lagi seperti dulu, dan tidak cuma berdiam diri di rumah saja. Meskipun si Emong sudah menawarkan job, tapi David malah menolak job tersebut dengan alasan kalau dirinya sudah nyaman dengan dirinya saat ini. Dan David juga masih takut untuk mengulanginya lagi kesalahan seperti dulu. Sikap David seperti ini rupanya membuat Kanika sangat kecewa. Namun di sisi lain dia juga begitu kasihan dengan keadaan suaminya saat ini, yang bahkan untuk mengurus dirinya saja kini dia tidak mampu. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati I'm not doing this for myself. I'm doing this for you. Tingnan mo naman yung sarili mo. Babe, I appreciate everything you're doing for me. I really do. Keesokan harinya, seperti kebanyakan wanita karir pada umumnya, Kanika pun curhat kepada teman-temannya tentang status David yang cuma pengangguran dan jadi beban rumah tangga. Teman-temannya pun beranggapan kalau Kanika dan David sedang bertengkar. Bahkan mereka mencurigai kalau Kanika sedang berselingkuh. Meskipun Kanika telah menjelaskan kalau dirinya tidak pernah berselingkuh, tapi apa yang teman-temannya saksikan, faktanya Kanika begitu mendapat perhatian berbeda dari Kapten Stephen. Mulai dari membawa kopernya Kanika hingga mengantarnya pulang setiap hari. Situasi dan hubungan Kanika dengan Stephen yang tidak wajar ini rupanya mulai membuat David cemburu. Tak cuma itu saja, David bahkan mulai curiga dengan sikap istrinya yang mulai berubah, yang selalu sibuk dan asik sendiri dengan ponselnya. Bahkan selalu menolak jika David mengajaknya untuk bercocok tanam. Keesokan malamnya David memaksa ikut ke acara makan malam Kanika bersama rekan kerjanya yang diadakan oleh Stephen. Di tengah-tengah makan malam itu, David selalu memperhatikan lagat dan sikap istrinya yang hampir tak pernah berpaling dari tatapan Stephen sambil tersenyum malu. Bahkan tidak jarang dalam perbincangan itu, Stephen selalu menyindir David yang hanya seorang pengangguran, yang tidak tahu diri menyia-nyiakan wanita cantik seperti Kanika sendirian membanting tulang bekerja. Awalnya David masih sabar dan hanya berdiam menghadapi situasi di tempat acara itu. Namun ketika telah pulang, barulah dia mulai meluapkan kecemburuannya kepada Kanika. Dia mengatakan kalau istrinya tidak tahu malu, karena semudah itu mau digoda oleh Stephen, bahkan di depan suaminya sendiri. Dengan beraninya dia melakukan hal memalukan tersebut. David pun mulai mengungkap unek-uneknya yang tertahan beberapa hari. Dia menilai kalau kehadiran Stephen lah alasan mengapa Kanika tidak mau lagi mengizinkan David mencicipi kue apemnya. David juga mengatakan kalau Kanika adalah wanita yang tidak puas dengan satu pria, sehingga dia ingin sekali Stephen merudalnya, karena dirinya kini sedang jijik dengan suaminya sendiri. Kanika pun begitu marah dengan semua tuduhan David tersebut, sehingga dengan penuh emosi dia pun mengungkapkan alasannya mengapa dia mulai mengeluh hidup dengan David. Ternyata itu dimulai saat David menyerah dengan dirinya sendiri yang tak mau berubah, di mana selama 2 tahun lebih dia memilih menjadi pecundang pengangguran yang hanya menjadi beban rumah tangga mereka saja. Why can't I fucking touch my wife? Kasi nadidiri ka sa akin? Kaya hayok na hayok ka tumikim ng ibang lalaki. Hayok na hayok ka eh! Hayok! Ano nga sa akin, David? Sino bang unang umayaw? Ako ba? Sa pagkakaalam ko, ikaw yung unang sumuko eh. 2 taon kitang kinarga. 2 taon kitang kinarga! Rupanya keadaan tersebut membuat Kanika jadi jenuh dan bosan dengan David, sehingga dia memutuskan dekat dengan Kapten Stephen. Mendengar ini David pun begitu terluka sehingga memutuskan pergi dari rumah dan menginap ke rumah si Emong. Keesokan paginya Emong pun membangunkan David yang sepertinya tadi malam telah mabuk berat.
Di sini diketahui ternyata si Emong yang dulu hanyalah seorang asisten. Kini dia telah sukses dan memiliki jasa pemotretan sendiri. Sebagai sahabat yang baik, Emong pun memberikan tiket liburan ke Pulau Sinilaban kepada David dan berharap di pulau tersebut David bisa menenangkan pikirannya. Tanpa pikir panjang, David pun berangkat ke pulau tersebut. Malam pertama di pulau tersebut, David tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe, dan wanita itu bernama Tasha. Setelah saling berkenalan, David pun mengajak Tasha makan malam bersama untuk mengenalnya lebih dekat. Di sini diketahui kalau Tasha adalah tipe wanita yang ceplas-ceplos bicara terbuka apa adanya, dan hal ini membuat David jadi sangat senang ngobrol bersamanya. David pun mulai menceritakan alasannya mengapa dia datang ke pulau tersebut, yaitu karena ingin menenangkan pikirannya setelah tahu kalau istrinya sudah dengan pria lain. Tasha yang prihatin dengan David akhirnya berniat untuk membantu menenangkan pikirannya. Dia bahkan menyiapkan beberapa layanan terapi untuk David bersama dengannya. Di sini juga diketahui ternyata Tasha bernasib sama dengan David. Sama-sama seorang yang dikhianati oleh pasangannya mereka masing-masing. Karena Tasha mengungkapkan kalau suaminya juga ternyata telah berselingkuh. Kesamaan nasib ini akhirnya membuat mereka semakin dekat. Bahkan keesokan harinya Tasha meminta David untuk menjadi fotografernya. Sementara di sisi lain terlihat Kanika dan Stephen bertemu di sebuah kafe. Di sini Stephen menceritakan kalau sebenarnya dia telah mempunyai istri, namun karena sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Stephen dan istri memilih berpisah. Di momen ini Stephen pun mengatakan kalau kini dirinya sudah menjadi pria bebas dan akan siap mencari wanita yang lebih tepat. Ucapan Stephen ini tak lain sebenarnya ditujukan langsung kepada Kanika, karena di momen ini juga Stephen pun langsung mengatakan kalau dia sangat mencintai Kanika. Namun Kanika yang merasa dilema karena statusnya masih menjadi istrinya David. Dia lebih memilih menghindari Stephen dengan pergi ke toilet. Stephen yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini lantas menyusul Kanika ke toilet dan mencoba mengajak Kanika untuk bercocok tanam. Di tengah-tengah aksi yang sudah mulai panas, rupanya Kanika mulai sadar kalau apa yang sudah dia lakukan bersama Stephen ini adalah kesalahan. Sehingga dia pun bergegas pergi meninggalkan Stephen dari tempat itu. Kembali ke Pulau Sinilaban. Di sini justru hal yang berbanding terbalik terjadi, di mana usai pemotretan David dan Tasha yang sudah merasa sama-sama cocok, akhirnya melepaskan hasrat mereka dalam sebuah bercocok tanam. Keesokannya Kanika yang mendapati David tidak berada di rumah. Lantas dia segera menyusul David ke Pulau Sinilaban. Setelah dia diberitahu oleh si Emong kalau David ada di sana. Sementara David yang baru bangun langsung dimanjakan oleh Tasha dengan pertempuran di pagi hari yang begitu sejuk. Tidak lama kemudian Kanika pun tiba di penginapan David. Dan beruntungnya aktivitas basah bersama Tasha baru saja selesai. David pun begitu terkejut dengan kehadiran istrinya di sana. Namun mereka pun langsung berpelukan. Di sini Kanika mengatakan kalau dirinya sengaja mengambil cuti agar dia bisa menyusul David dan ingin menghabiskan waktu bersamanya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Tasha tiba-tiba muncul dan mengaku kalau dia adalah tetangga sebelah David. Kehadiran Tasha ini pun membuat Kanika sempat bingung kenapa ada wanita datang ke penginapan David. Terlebih Tasha tahu lebih banyak tentang Kanika adalah istrinya David. Tasha pun meminta izin ke toilet karena beralasan ada barangnya yang tertinggal di toilet David. Di sini sebenarnya tidak ada barang Tasha yang tertinggal, tapi dia merasa cemburu dengan kehadiran Kanika di sana. Tasha pun sengaja melepaskan sempaknya dan memberitahu mereka kalau itu adalah barangnya yang tertinggal. Kanika yang mengetahui ini pun sontak sangat marah dan kecewa kepada David dan langsung mengajak David pulang. Setibanya di rumah, David dan Kanika pun bertengkar. Did you fuck her? Yes. Tangina ka! Tangina ka! Bangun ka! Tangina ka! Setelah Kanika mengetahui kalau David pernah mencicipi kue apemnya Tasha saat di Pulau Sinilaban, apa boleh buat nasi yang sudah menjadi bubur. Di sini David pun mengatakan kalau alasannya melakukan itu karena dirinya sangat kesepian dan sangat terluka ketika mengetahui istrinya lebih memilih bertempur dengan Stephen.
Mendengar ini, Kanika pun langsung membantah tuduhan David di mana dia mengatakan kalau dia tidak pernah memberikan Stephen mencicipi kue apemnya sama sekali. Meskipun sebenarnya dia ingin sekali melakukannya dengan Stephen. Tapi Kanika masih berpikir jauh ke depan dan ingin menyelamatkan pernikahannya dengan David. Jadi di sini cuy, David ini sudah salah paham kepada istrinya. Dia menganggap kalau Kanika istrinya ini sudah dirudal oleh Stephen. Padahal faktanya itu tidak pernah terjadi. Meskipun ada keinginan Kanika untuk melakukannya. Setelah bertengkar, suami istri ini pun berpisah sementara waktu, di mana masing-masing mereka meminta saran kepada teman-temannya apa yang harus mereka lakukan. Setelah mendengar saran dan masukan dari teman-temannya, David dan Kanika pun memilih mempertahankan pernikahan mereka. Karena bagaimanapun mereka mengungkap kalau mereka masih sama-sama saling mencintai. Keesokan harinya David pun mendatangi Tasha ke rumahnya, di mana kedatangan David ini untuk memberitahu kalau dia ingin Tasha melupakan hubungan mereka karena dia sudah berbaikan dengan Kanika. Tasha pun terlihat tegar menerima permintaan David tersebut. Meskipun sebenarnya dalam hati Tasha tidak rela kalau David berbaikan dengan istrinya. Malam harinya saat Kanika pulang dan disambut sang suami, setelah tadinya dia mendapatkan nasihat dari ayahnya agar dia sebisa mungkin harus mempertahankan pernikahannya dengan David. Lalu karena rindu yang sudah mendalam, pasangan suami istri ini pun melanjutkannya ke tahap bercocok tanaman. Babe, I'm so sorry. I love you. Setelah hubungan mereka membaik, David dan Kanika pun mulai kembali ke aktivitas masing-masing. Bahkan David kini mulai sedikit bangkit kembali menekuni profesinya lagi sebagai fotografer. Tidak cuma itu, Kanika juga bahkan mulai mencari tahu tentang Tasha di website pribadinya. Bagaimana cara Tasha membentuk kepribadiannya seperti mengikuti yoga hingga sauna. Hal ini dilakukan Kanika agar dia bisa seperti Tasha dan tentunya bisa membuat suaminya terkesan. Malam harinya David begitu senang mendapat hadiah sebuah kamera dan mengira kalau itu adalah hadiah dari Kanika. Ketika dia menyadari kalau kamera itu adalah kiriman dari Tasha, David pun bergegas pergi menemui Tasha ke rumahnya. Namun saat baru saja sampai, tiba-tiba dia mendengar suara Tasha berteriak. Dan di situ dia menemukan kalau tangan Tasha terluka karena perbuatan suaminya Tasha. Setelah mengobati lukanya, Tasha pun meminta David agar menemaninya dulu sebentar, karena takut kalau suaminya Tasha akan datang kembali. Berselang beberapa waktu saat David ketiduran, Tasha pun datang dan langsung mengajak David untuk bercocok tanam. Namun David yang langsung sadar, dengan spontan dia menolak ajakan Tasha dan lantas meninggalkannya. Setelah ditolak David, Tasha lalu melampiaskan hasratnya dengan mendatangi suaminya di tempat kerjanya. Sebelum bertempur, mereka melakukan ritual seperti biasa, yaitu memborgol tangan dan membungkam mulut suaminya. Namun ternyata hal yang tidak terduga tiba-tiba dilakukan oleh Tasha. Sehingga dari sini diketahui kalau Tasha ini adalah wanita gila psikopat yang selalu melampiaskan hasratnya dengan cara seperti ini jika ada yang tidak suka dengan kue apemnya. Setelah menghabisi suaminya, Tasha kemudian mulai meneror Kanika saat baru saja pulang bersama teman-temannya. Namun tak lama berselang, Kanika pun membalas perbuatan Tasha dengan cara mempermalukannya. Tasha yang dendam kemudian mendatangi Kanika ke rumahnya saat David sedang ada job di luar. Tidak lama berselang ketika David baru saja tiba di rumah, dia pun mendapatkan Kanika sudah disandra oleh Tasha. Tasha pun memaksa agar David mengatakan kalau David mencintainya. Namun karena David menolak, Tasha pun menembak David. Melihat suaminya ditembak, Kanika pun melakukan perlawanan, sehingga terjadilah pergelutan antara dua wanita ini. Di tengah pergelutan itu, Tasha pun berhasil melukai Kanika. Namun ketika dia akan menjatuhkan Kanika, tiba-tiba David muncul dari belakang dan langsung melemparnya jatuh ke bawah. David dan Kanika yang mengira kalau Tasha sudah tewas, sempat kembali ke dalam untuk mengambil pistol. Namun ketika melihat lagi ke bawah, Tasha sudah tidak ada di situ. Dan ternyata dari arah samping tiba-tiba Tasha datang menyerang mereka. Dengan spontan Kanika pun menarik pelatuk pistolnya. Di akhir cerita, setelah menyingkirkan Tasha, David dan Kanika pun kembali hidup dengan tenang. Bahkan saat ini mereka terlihat sedang merayakan 7 bulanan kehamilan Kanika yang dirangkai dengan pameran hasil karya foto dari David.
Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.